Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh المبعوث رحمة للعالمين الذي لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. اللهم اجعل عملنا هذا صالحا مباركا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد خلقك سبيلا ولا نصيبا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. Ibu salihat yang Allah muliakan, bersyukur kepada Allah pada sore yang berbahagia ini, setelah diguyur hujan, dan semoga itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah melimpahkan rahmat dan karunia kepada seorang hamba. Dan kita pada waktu yang berbahagia ini, kita juga bertemu dalam rangka tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr, dan tawasaw bil marhamah. Maka wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sama-sama kita mengingatkan, sama-sama kita memberikan nasihat, sama-sama kita memberikan wasiat kebenaran, sama-sama kita memberikan wasiat yang betul-betul kita jalani dengan penuh kesabaran, dan juga kita jalani dengan keinginan dan bentuk kasih sayang kita di antara orang-orang yang beriman. Ibu salihat yang Allah muliakan, insyaallah pada sore hari ini tidak lupa pula kita selalu membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang dia tidak banyak berdoa. Ketika dia ada keinginan, dia tidak berdoa sama sekali. Tapi ketika ada keinginan, doanya hanya satu, dia membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setiap ada keinginan, setiap ada kegelisahan di hatinya, setiap ada ambisi di jiwanya, maka yang dia lakukan adalah membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian sahabat ini bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, a'aj'alu laka salati kullaha?" Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau seandainya aku tidak berdoa yang lain-lain, tapi aku hanya berdoa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Apa kata Rasulullah? "Idzan tukfahammu." Apapun ambisi yang ada di hatimu, apapun doa keinginan yang ada di jiwamu, apapun yang ada di dalam terlintas di pikiranmu, dan kemudian engkau, karena itu banyak orang-orang, dan engkau membaca salawat, maka ketika itu akan Allah hilangkan gundah gulana itu, akan Allah realisasikan apa yang ada di jiwamu, akan Allah permudah semua kesulitan yang telah menghampirimu dan akan menghampirimu. Karena itu banyak orang, salah satu amalan soleh juga adalah kita punya terlintas, kita pengen punya rumah seperti ini, mudah baca salawat. Kita melihat pengen punya anak seperti ini, baca salawat. Maka salawat adalah salah satu cara bagaimana merealisasikan lintasan yang ada di hati, merealisasikan apa yang ada di jiwa kita. Idzan tukfahammu. Dan pada hari ini merupakan salah satu hari yang zikir terbaik kita adalah salawat kepada Rasulullah SAW. Baik ibu-ibu salihat yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Saya melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Ustaz Saleh, dan insyaallah kita akan lanjutkan surah Al-Hajj ayat 52 sampai 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wa la nabiyyin illa إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أن
أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. Sadaqallahul azim. Ibu salihat yang Allah muliakan, kita meminta kepada Allah pada sore hari ini agar Allah melimpahkan karunia, melimpahkan keberkahan, melimpahkan rahmat dan kasih sayang, serta menjadikan majelis kita sebagai majelis ilmu. Ini adalah sambungan masih dalam rentetan surah Al-Hajj yang menjadi perhatian bagi seorang mukmin. Dan adapun ayat yang kita baca, ayat 52 ini memiliki kisah tersendiri ataupun asbabun nuzul tersendiri. Baik, sebelum saya menyampaikan lebih panjang dan lebih jauh, nanti jika mungkin dari saya pribadi ya, kita teknis bisa kita rubah. Jika nanti ibu-ibu yang Allah muliakan pengen bertanya, bisa ditulis, nanti bisa dihantarkan ke depan sehingga lebih memudahkan jika seandainya ada pertanyaan yang sudah terlintas di kepala kita. Jadi akan lebih memudahkan untuk sesi tanya jawab nantinya jika seandainya ada pertanyaan. Iya, kalau bagi yang langsung bertanya silakan bertanya. Yang dalam artian pengen menulis dan malu terkadang untuk bertanya, silakan ditulis. Wa ma arsalna, huruf waw. Maka yang menarik adalah terkadang huruf waw ini artinya adalah sebagai bentuk permulaan dan. Tapi terkadang wa ma arsalna juga merupakan rentetan dari gabungan dari peristiwa. Maka terkadang sering kita menemukan melihat arti-arti dalam Al-Quran, terkadang seseorang mengambil dalil dimulai dengan dan ini sebenarnya adalah rentetan dari sebuah peristiwa yang lain, ataupun kemudian dan ini adalah juga permulaan sebuah cerita. Maka wa ma arsalna, arsala yursilu artinya adalah tidaklah kita utus ya, tidaklah kita kirim. Risalah ataupun risalah artinya adalah pesan. Arsalna adalah kami tidak memesankan. Maka orang ataupun yang dikirim ataupun pesan itu risalah, ataupun orang yang membawa pesan dikatakan dengan rasul. Maka arsalna itu artinya adalah dan tidaklah kami kirim. Wa ma di sini ini yang ibu Allah muliakan, tidak selalu ma ini memiliki 7 makna sebenarnya dalam bahasa Arab. Ada ma bermakna peniadaan, tidak. Ada ma artinya pertanyaan apa. Ada ma artinya bentuk sebuah ta'ajub, ma ajmal. Ada ma dalam bentuk tausil ya, kata sambung. Maka yang artinya dan sebagainya. Maka dalam hal ini wa ma posisinya diartikan dengan tidak. Min qablika min rasulin wala nabiyyin. Min adalah dari ya, qabla itu yang sebelum. Karena itu ibu Allah muliakan, kapan agendanya sebelum zuhur, qabla zuhur. Kapan agenda sebelum maghrib, qabla al-maghrib ya. Maka qabla artinya sebelum, ba'da artinya sesudah. Maka qablika sebelum wahai Muhammad, min rasulin wala nabiyyin, di antara para rasul dan para nabi. Nah, di sini Bapak Allah muliakan ketika redaksinya digabung, maka rasul dengan nabi adalah dua hal yang berbeda. Ini mungkin kita sudah pelajari juga di PAI, pelajaran agama Islam ketika di sekolah ataupun di tempat-tempat yang lain. Rasul dengan nabi dua hal yang berbeda. Apa bedanya? Rasul memiliki syariat tersendiri yang Allah perintahkan. Adapun nabi adalah seperti dai biasa, hanya saja dia langsung ditunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kerja para nabi ini melanjutkan kerja para rasul sebelumnya. Nabi pertama adalah Nabi Adam. Rasul pertama Nabi Nuh. Nabi Adam bukan rasul. Nabi Idris bukan rasul karena tidak membawa syariat, tidak membawa aturan, hanya saja perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Maka nabi lebih banyak dibanding rasul. Seluruh rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi adalah rasul. Karena jumlah nabi dalam hadis dikatakan ada 144.000. Nabi jumlahnya ada 144.000 orang. Dan rasul hanya sekitar 313 atau 314 orang. Tidak banyak. Namun di sini yang menarik bagi saya pribadi adalah yang disampaikan ke kita
Nabi dan Rasul ini, berarti anggap Nabi, semua Nabi dan Rasul totalnya adalah sekitar 144.000 ya. Karena Rasul otomatis jadi Nabi. Dari 144.000 ini, yang sampai ke kita hanya 25 orang. Di sini, ibu-ibu yang Allah muliakan, Allah pengen mengajarkan kepada kita tentang bagaimana keikhlasan. Sekelas para Nabi, terkadang tidak tersebut namanya. Sekelas orang-orang yang soleh pun terkadang tidak terangkat namanya ke muka umum. Ada sebuah keinginan, perasaan ingin tampil, ingin dilihat, ingin diingat, ingin dikatakan berjasa. Perasaan ingin ini berbahaya. Tapi ketika kita beramal dan memang amalan itu layak untuk disebutkan, layak untuk diorbitkan, layak untuk disebarkan, Allah dengan cara Allah sendiri akan sampaikan kepada orang layak. Karena itu minhum man qasasna 'alaika wa minhum lam naqsus 'alaika, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada para nabi itu yang tidak kita ceritakan kepada kalian dan ada yang akan menceritakan. Dan yang diceritakan berarti ada hal-hal menarik yang menjadi poin. Karena kalau diceritakan kisah para nabi dan rasul, Quran ini sangat tebal dan mungkin malah sangat membosankan membacanya. Ada nabi yang bahkan cuma disebutkan dalam Al-Qur'an itu cuma 2 ayat. Nabi Idris itu tidak banyak panjang, tidak panjang kisahnya, hanya 2 ayat saja dalam Al-Qur'an menyebutkan. Wa dzkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya, itu satu surat. Dan yang lain wa Ismail wa Idris wa dzal-kifl, 2 kali doang nama dia disebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi apa kemuliaan Nabi Idris ini yang hanya 2 kali Allah sebutkan? Apa kelebihan Nabi Idris ini? Dan dia wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Apa yang membuat Nabi Idris ini kemudian dengan izin Allah dia sempat disebutkan namanya dalam Al-Quran? Maka di antara kata para ulama, Nabi Idris ini memiliki kemuliaan yang luar biasa. Nabi Idris ini memiliki ambisi yang luar biasa terhadap dakwah. Bayangkan Nabi Idris ini tidak ada satu rumah kecuali dia ketok dan dia pastikan beriman. Nabi Idris ini membawa misi ataupun membawa yang sama dengan Nabi Adam. Tidak ada hal yang baru beliau bawa. Hanya saja dia pastikan seluruh rumah yang ada di muka bumi ini dia ketok dan dia pastikan menjadi seorang muslim. Dia pastikan menjadi seorang mukmin yang baik. Maka ambisi seseorang, walaupun kita tidak bisa memastikan orang ini menjadi muslim, tapi kita perlu punya ambisi bagaimana agar orang-orang ini menjadi seorang mukmin yang baik. Karena itu bagaimana cara kita menyampaikan, sering ulama mengatakan tugas kita hanya menyampaikan, benar menyampaikan. Tapi perlu dipahami bentuk penyampaian kita adalah bentuk penyampaian yang kita berusaha agar penyampaian kita ini diterima oleh orang. Kalau hanya sekedar menyampaikan, bahkan mungkin banyak orang yang akan kabur dari Islam ini. Dan itu juga ada cara, ada fikih dakwah, bagaimana cara kita menyampaikan informasi, bagaimana kita menyampaikan kebenaran. Bukankah tujuan menyampaikan ini agar mereka mendengarkan, walaupun nanti semua wewenang dari Allah. Tapi kita harus berpikir semaksimal mungkin bagaimana cara penyampaian kita ini membuahkan hasil. Karena itu sering memang, ya tugas kita hanya menyampaikan, tapi perlu dievaluasi cara menyampaikan kita ini benar atau salah. Sehingga tugas kita tetap terus berdakwah. Wa ma arsalna min rasulin wala nabiyyin. Maka beda nabi dengan rasul adalah rasul Allah berikan risalah, Allah berikan syariat. Itu ibu-ibu yang Allah muliakan. Antara rasul mulai dari Nabi Nuh sampai terakhir rasul itu adalah Nabi Muhammad SAW, ada syariat yang berbeda-beda. Ini sering saya sampaikan. Saya berikan contoh tata cara sholatnya. Kalau kita Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad itu sudah dikombinasikan, dikompil, digabungkan semua cara sholat para nabi dan rasul sebelumnya. Nabi Zakaria itu sholat cuma berdiri. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Tidak ada sujud dan rukuknya. Nabi Ibrahim ruk'an sujadan. Nabi Ibrahim itu tidak ada berdiri. Cara salatnya adalah dengan ruku dan sujud. Enggak ada duduk di antara 2 sujud dan tidak ada berdiri. Nabi yang lain malah ada yang kemudian hanya sujud saja cara salatnya. Maka kemudian ini syariatnya berbeda-beda, aturannya berbeda-beda. Karena itu kemudian dikombinasikan, disempurnakan ketika untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Kewajiban sholat juga berbeda-beda. Orang Yahudi ataupun Bani Israel, mereka diwajibkan sholat sebanyak 50 kali sehari. 50 kali sehari. Umat Nabi Muhammad hanya 5 kali sehari. Cara bersuci, cara bertaubat masing-masing orang berbeda. Masing-masing rasul ya, itu macam-macam berbeda-beda. Bani Israel kalau pengen bertaubat habis bikin dosa besar, caranya bunuh diri.
habis dia berzina, habis dia membunuh orang lain, pengen bertaubat, faqtulu anfusakum, dalam surat Al-Baqarah ya, bunuh diri kalian, kata Allah. Hal itu tidak ada lagi zaman Nabi Muhammad. Wanita yang mohon maaf sedang dalam kondisi haid tidak boleh disentuh. Syariatnya Nabi Musa itu dibikinkan di rumah, di belakang rumah sampai betul-betul suci lagi, baru kemudian boleh lagi masuk rumah. Seorang gadis yang mohon maaf berzina, syariatnya Nabi Musa itu dikurung di rumahnya sampai mati, nggak boleh keluar sampai ada dalil membuktikan bahwasanya dia terbukti tidak berzina ataupun diampuni dan sebagainya. Nabi Muhammad kalau ada gadis yang berzina udah tinggal dicambuk, diusir dari kampung, udah selesai. Bisa dia bertaubat, bisa dia mencari kehidupan yang baru, memulai kehidupan yang baru. Nabi Musa tidak, dikurung sampai mati di rumahnya. Maka ini syariat berbeda. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Illa idza tamanna, dan tidaklah kami mengutus para nabi dan rasul, dan ini terjadi illa idza tamanna, melainkan tatkala tamanna. Idza ini jika ya. Tamanna mereka berangan-angan. Alqa syaitanu fi umniyatih. Alqa ini melemparkan, memasukkan, maka syaitan memberikan rasa was-was fi umniyatihi, di dalam angan-angannya. Ibu sahih yang Allah muliakan, ayat ini punya asbabun nuzulnya. Jadi Rasulullah SAW ketika di Mekah melihat kondisi orang-orang kafir Quraisy semakin jauh dari Islam, semakin susah untuk didakwahi, semakin susah untuk diajak kepada keimanan. Timbul ada angan-angan di diri Rasulullah. Ingin Rasulullah, ini bagaimana ya cara kita berdakwah agar kemungkinan potensi besar dakwah ini diterima oleh orang-orang ini. Ada keinginan Rasulullah agar orang-orang ini beriman. Ini bagus di satu sisi. Tapi kemudian ketika ada sekelompok orang kafir Quraisy berkumpul di sekitar Ka'bah dengan orang yang ramai seperti itu, Rasulullah datang. Dan kemudian Rasulullah membacakan ayat surat An-Najm ya, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma qawa, sampai pada ayat afara'aytumul lata wal uzza wa manat ats-tsalitsata al-ukhra. Di sini tiba-tiba lidah Rasulullah terpeleset. Afara'aytumul lata wal uzza wa manat ats-tsalitsata al-ukhra. Maka uhumul gharanikul ula dibaca seperti sama Rasulullah. Wa alihatun turja. Alqa syaitanu fi umniyatih. Setan tiba-tiba ikut campur dengan membuat lidah Rasulullah terpeleset. Apakah kalian tidak melihat Lata wal Uzza? Ini adalah tuhannya orang-orang kafir Quraisy. Wa manat ats-tsalitsata al-ukhra, dan Manat itu nama tuhan juga kafir Quraisy. Tiba-tiba Rasulullah tanpa sadar mengatakan humul gharanikul ula. Dia adalah hal-hal yang gharanik, gharnaqah ini sesuatu yang diharapkan, wa alihatan turja, dan merupakan ilah-ilah yang diharapkan. Oh, ketika mendengar itu kafir Quraisy bahagia dan senang. Oh, Muhammad sudah dekat ke kita. Sampai Rasulullah baca ayat ini sampai akhir. Diperintah ayat terakhir apa? Fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kepada Allah dan sembahlah Allah. Orang kafir Quraisy ketika itu semua yang ada di tempat tersebut langsung sujud dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Senang Tuhan dia disebut. Manat Lata, Uzza dan Manat disebutkan. Rasulullah tidak sadar keluar dari bibir beliau hal tersebut. Kemudian setelah beliau pergi didatangi oleh Jibril. Ya Muhammad, kalau kamu membacakan ayat ma laysa fi kitabillah, ataupun bukan yang aku bawa. Maka ketika dibaca sama Rasulullah, humul gharanikul ula wa alihatan turja, baru Rasulullah sadar ini adalah wiswas ataupun sesuatu yang dimasukkan oleh syaitan ke dalam ayat yang dibaca oleh Rasulullah. Timbul kecemasan yang luar biasa di hati Rasulullah. Maka kemudian Allah mengatakan alqa syaitanu fi umniyati. Maka di sini pelajaran penting, ibu-ibu salihah yang Allah muliakan, berhati-hati. Sekali lagi berhati-hati jika kita beribadah melibatkan perasaan. Berhati-hati beribadah dengan melibatkan perasaan, dengan tanpa kita sadari terkadang setan ikut campur dalam masalah ibadah kita, yang tanpa kita sadari sampai pada batasan yang haram mungkin. Banyak hal-hal yang seolah-olah terindikasi dia amal soleh,
terindikasi hal yang baik, tapi karena ketidakpahaman kita tidak dilandasi dengan ilmu yang benar, tidak dilandasi dengan pengetahuan yang baik, maka malah kita bukan berbuat amal soleh, malah kita sedang berbuat kesyirikan yang fatal. Di Sumatera Barat ini ada sebuah jenis bela diri, mohon maaf ya, namanya budi suci. Itu kalau pengen belajar itu harus hafal surat itu, baca surat ini, baca surat itu. Tapi kemudian apa? Harus diiringi dengan makan daging ayam mentah, daging sejenis daging ini dan sebagainya. Kemudian udah dari jauh, kalau ketika ada orang berniat jahat kepada kita, tinggal ditiup terbang. Itu terjadi. Semua itu proses itu menggunakan ayat-ayat Allah. Baca Al-Fatihah dulu, baca ini dulu. Ataupun kemudian pernah ada terjadi. Tapi ibu-ibu yang Allah muliakan, jangan dicoba. Ada dalam surat Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ini surat Yusuf ya. Jadi perlu kita ketahui antara Yusuf dengan Zulaikha itu saling mencintai. Keduanya bahkan hampir terjebak untuk waliyadzubillah jatuh kepada sebuah dosa besar. Tapi karena Nabi Yusuf seorang nabi, kana min ibadinal mukhlasin, Allah jaga Nabi Yusuf. Dengan Allah melihatkan sebuah gambar ataupun sebuah laul ara burhana rabbih, Nabi Yusuf langsung lari terbirit-birit. Ayat ini sering digunakan oleh orang untuk menyantet juga, ataupun orang untuk apa ya? Jadi walaqad hamma bihi pernah ada, dan ada yang melakukan ternyata benar terrealisasi. Misalnya seorang laki-laki nih misalnya, dia tergila-gila pada seorang wanita, maka walaqad hamma bihi wa hamma biha ini artinya apa? Sungguh Yusuf punya ambisi yang besar, kecintaan yang besar, keinginan yang besar, syahwat yang besar kepada Zulaikha, wa hammat biha, dan Zulaikha juga punya keinginan yang besar terhadap Nabi Yusuf. Maka biasanya baca ayat ini menjelang tidur, kemudian bayangkan dia sebut-sebut elus dadanya di dada kita. Itu salah satu cara sihir hal yang kecil-kecil ya. Dan jika seandainya tiba-tiba wanita itu juga sempat teringat nama laki-laki yang sedang membaca ayat ini sebelum dia tidur, maka dia akan bermimpi bertemu bersama, dan nanti besok ketika bertemu dia bisa saja menjadi pacaran dan sebagainya. Itu benar, itu yang syirik. Tapi beribadah dengan perasaan, seolah-olah ini islami, seolah-olah ini syar'i. Ini yang saya tekankan. Ini bentuknya menggunakan ayat kan. Tapi hal ini adalah dia melibatkan perasaan. Dia beribadah tanpa ada dalil yang benar, tanpa ada ajaran dari Rasulullah SAW. Maka jangan tertipu, jangan langsung paham saja baca ayat ini sebanyak 2000 kali, kemudian kamu akan seperti itu. Ketika tidak ada landasan dalil yang benar, maka jangan melibatkan perasaan. Memang kita sedang kondisi sulit, memang kita sedang kondisi susah dan sebagainya. Meyakini hal-hal yang tidak perlu diyakini, maka syaitan akan ikut campur. Dan waliyadzubillah, yang kita cemaskan ketika jika itu terrealisasi. Kalau terrealisasi kita tidak bisa kabur, kita semakin yakin ini benar. Bentuk istidrak dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita merujuk banyak pada kisah Nabi dan Rasul yang lain, seperti Nabi Hud ketika kaum 'Ad dan dilanda dengan paceklik ya, tidak turun hujan selama 3 tahun. Mereka datang kepada Tuhan-Tuhan yang mereka ciptakan, kepada berhala yang mereka ciptakan. Mereka meminta kepada, berdoa, tiba-tiba nada munadin minas sama. Ada seruan dari langit. Ayu matarin tarju, kalian mau awan seperti apa? Amatarun sauda, amatarun hamra, amatarun bayda. Suara ini adalah suara Allah, tapi mereka berpikir ini adalah suara Tuhan mereka. Maka ibu yang Allah muliakan, bahaya orang datang ke dukun ternyata sembuh. Ini yang lebih kita cemaskan. Orang percaya ada zodiak anak-anak kita ya, ada zodiak A, B, C dan D dan sebagainya. Percaya dengan hal ini, ternyata terrealisasi. Ini yang kita cemaskan. Ketika terrealisasi, untuk menjauhi itu, untuk meninggalkan itu semakin susah. Allah jatuhkan kepada hal yang semakin parah. Ini sekelas Nabi Muhammad tergelincir pada hal ini. Tapi karena beliau seorang Nabi, Allah bantu, fayansahullah. Allah hapus, Allah nasakh. Hilangkan ayat tadi. Ma yulki syaitan, apa yang dilemparkan oleh setan ke dalam hatinya Rasulullah. Summa, kemudian yuhkimullahu ayatih. Allah tetapkan, ahkama yahkum itu menetapkan. Menghukum itu menetapkan. Maka apa hukum ini? Ini ketetapan seperti apa? Summa yuhkimullahu ayatih. Allah tetapkan ayat-ayatnya sebenarnya. Jika seorang Nabi dan Rasul pun ketika melibatkan perasaan, melibatkan angan-angan yang tinggi dalam beribadah, dalam beramal soleh,
yang tidak dilandasi dengan dalil yang benar, tidak dilandasi dengan pemahaman yang benar, punya potensi besar setan akan ikut serta. Dan ini lagi-lagi sangat cocok dengan kondisi haji. Betapa banyak orang beribadah ketika haji berimprovisasi dengan amalannya sendiri. Wallahu alam, mungkin ibu-ibu jika mungkin ada yang mengamalkan juga ataupun yang tahu. Saya dengan teman-teman pernah beberapa kali iseng ya. Kita perhatikan, kita ada yang merekam sebagainya. Jadi antara sofa dengan marwah itu kan ada kamera ya. Di sofa, maka sofa ada kamera. Di marwah ada kamera. Maka pertama biasanya ada orang yang jalan, kemudian ada yang tahu ada kamera di sana, iseng angkat tangan, hello sebagainya, saya hello. Karena melihat orang ini angkat tangan, yang belakang juga angkat tangan, belakang angkat tangan sampai yang terakhir mengatakan Bismillah, Allahu Akbar. Ini terjadi. Ketika kita tidak paham, memang tidak kita yakini, jangan diamalkan. Maka bukan berarti kita lihat orang mengamalkan, kita amalkan. Ini banyak sekali terjadi ketika amalan haji. Ataupun umroh hampir sama, karena konteksnya juga amalan haji. Orang melimpahkan perasaan, kemudian dia menangis, dicium-cium, kain Ka'bah sebagainya dipotong, sebagainya. Tidak ada kepentingan dengan hal tersebut. Ada yang sampai kekeh, anaknya sakit, kemudian apa? Diambil pasir yang ada di Bukit Uhud, dibawa pulang. Kan kesyirikan. Karena itu mayulki syaitan. Ketika kita punya ambisi, ada masalah dalam hidup kita, ada keinginan besar. Rasulullah merasa sempit hatinya ketika melihat belum banyak orang yang beriman kepada Allah. Maka setan terlibat dengan hal ini. Hanya saja sekelas seorang Rasul dibantu sama Allah. Sekelas kita, potensi kita semakin disesatkan semakin besar. Wallahu alimun hakim. Dan Allah maha alim, maha tahu, dan hakim, maha bijaksana. Ibu yang Allah muliakan, ketika ada redaksi hakim nama Allah di akhir, banyak nama Allah yang digabung-gabungkan ya. Banyak nama Allah yang digabung-gabungkan. Contohnya Ghafurur Rahim, Ghafur dan Rahim. Kemudian Azizun Hakim, Azizun Dzuntiqam. Kemudian wa huwa Tawwabur Rahim. Ini adalah untuk mengantisipasi apakah ketidakadilan Allah, dan kemudian wa huwa Alimun Hakim mengantisipasi adalah untuk agar Allah tidak dianggap bodoh. Itu sering dan bahkan terkadang mengerikan ketika nama ini dikombinasikan. Contoh, wallahu alimun hakim. Allah maha tahu. Allah maha tahu dengan apa yang kita buat. Allah maha tahu dengan apa yang ada di lintasan hati kita. Allah maha tahu dengan apa yang kita lakukan. Allah maha tahu dengan apa yang kita rasakan. Jika seandainya tidak ada kata-kata hakim ini, semua kita celaka, ibu yang Allah muliakan. Semua kita hancur. Semua kita tidak akan ada yang selamat di muka bumi ini. Bahkan nanti di akhirat mungkin semua kita akan binasa. Ketika ada kata-kata hakim ini, ada harapan. Wallahu alimun hakim. Allah maha tahu dan Allah bijaksana. Allah bijaksana, mana hal yang perlu Allah ceritakan, mana hal yang mungkin akan Allah siksa, mana hal Allah bijaksana, mana hal yang tidak perlu dibahas. Maka dengan adanya kata hakim ini membuat ada harapan. Memang kita punya banyak maksiat, Allah tahu dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Tapi ketika kita bertaubat, Allah hakim, Allah bijaksana, terima taubat kita. Tapi kalau hanya kata-kata alim saja, udah binasa kita. Contoh, Ghafurur Rahim. Contoh ya, ini saya berikan contoh. Ghafurur Rahim, ini luar biasa. Kita semakin al-kamal fauqal kamal, itu kata ahli tafsir. Kemuliaan di atas kemuliaan. Contoh, kata-kata Ghafur dan Rahim. Ghafur saja kita sudah bersyukur. Dulu bayangkan, kita mungkin bayangkan pada posisi kita ya, kita punya seorang suami, punya seorang keluarga ataupun ayah dan ibu kita. Kita berbuat kesalahan yang sangat fatal. Apakah rumah kita terbakar oleh kita? Apakah mobil kita dicuri? Ataupun kita bekerja dengan seseorang kemudian bikin perusahaan jadi bangkrut? Kesalahan yang sangat fatal. Tidak ada yang membuat kita berharap kecuali dimaafkan, ataupun kemudian kita masih dianggap, kalau seandainya dengan suami kita, dengan sebagainya, kita kemudian dimaafkan. Itu adalah sebuah harapan yang besar. Ketika kita datang pada orang tua kita, atau kepada bos kita, atau pada suami kita melihat tidak ada wajah marah di wajahnya. Kemudian dengan biasa maka dia mengatakan, kamu saya maafkan.
Hal itu sudah membuat kita bahagia. Tapi ketika kata-kata Ghafurur Rahim, ibu-ibu yang Allah muliakan, kita datang dengan bertumpuk dosa kepada Allah, Allah maafkan satu persatu. Ternyata bukan hanya itu. Ketika ada kata Rahim, orang yang terzalimi sama kita tadi, atau kita berbuat salah tadi, seperti suami kita, ibu kita, ayah kita, dan sebagainya, bukan hanya sekedar memaafkan. Oke, kamu sudah saya maafkan, setelah itu apa? Mobil kamu hilang, ataupun mobil kita hilang, udah, malah diberikan mobil 2 kali lebih banyak, diberikan rumah. Orang-orang yang kemudian ketika datang kepada Allah dengan bertumpuk dosa, dan Allah Ghafur, Allah tidak hanya menghabisi dosanya, tidak hanya mengikis dosanya, melainkan Allah berikan surga kepada mereka. Siapa orang yang punya jiwa seperti itu? Dengan memiliki kemarahan yang sangat besar, memaafkan saja itu sudah hal luar biasa. Sekarang dia tambah rahim, ada rahmat. Maka di sini mentadaburi Asmaul Husna saja terkadang menarik ya. Apa kombinasi antara alim dan hakim? Karena tadi, maka Allah tahu siapa orang-orang yang di dalam hatinya memang tidak ada keinginan untuk berbuat taat kepada Allah. Banyaknya keburukan di dalam dirinya, banyaknya hal-hal yang bermaksiat di dalam hatinya. Tapi ketika ada keinginan kita serius kepada Allah untuk bertaubat, Allah hakim, Allah bijaksana. Maka ini harapan. Liyaj'al, apa tujuannya? Liyaj'ala ma yulki syaitan. Untuk agar apa yang liyaj'al, untuk menjadikan, li ini artinya untuk ya. Pernah kita bahas ya. Li artinya untuk, kalaulah artinya sungguh. Kalaulah panjang artinya tidak. Jangan kebalik-balik ya. Kebalik-balik artinya fatal. Li artinya untuk, la yang pendek artinya sungguh, dan la yang panjang artinya tidak. Antara sungguh dengan tidak kebalikan. Untuk ja'ala yaj'alu, menjadikan, untuk menjadikan ma yulki syaitan. Baru di sini artinya adalah kata sambung, apa yang dilemparkan oleh syaitan, fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad. Fitnah, ibu yang Allah muliakan, di sini saya ingin meluruskan tentang makna fitnah. Mulai dari sekarang perlu kita berhenti mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kata fitnah lebih kejam daripada pembunuhan ini memang berdalilkan dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi bukan seperti itu maknanya. Fitnah secara bahasa artinya adalah ujian. Kalau memang diartikan menurut bahasa Indonesia, fitnah artinya adalah tuduhan yang tidak benar pada orang lain. Tapi dalam bahasa Arab bukan hal yang sama. Innama amwalukum wa auladukum fitnah fahdaruhum. Innama azwajukum wa auladukum fitnah fahdaruhum. Anak kalian, pasangan-pasangan kalian adalah fitnah. Ujian berarti. Apalagi banyak fitnah ya, amanah dan sebagainya, semua adalah fitnah. Terus bagaimana kita memahami fitnah? Fitnah itu adalah ujian. Ada fitnah kubur. Emang di kubur kita difitnah seperti apa? Tidak. Fitnah kubur adalah ujian kubur. Ditanya, banyak orang yang tidak bisa lulus dengan hal tersebut. Maka redaksi dalam Al-Quran, wal fitnatu asyaddu minal qatl, atau wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah di sini artinya adalah kesyirikan. Kesyirikan itu jauh lebih besar dibanding pada pembunuhan. Ibu yang Allah muliakan, kalau kita menuduh orang berzina, separah-parahnya hukuman adalah hanya dicambuk 80 kali. Kalau orang lain membunuh juga dibunuh. Lebih kejam dibunuh apa lebih kejam dicambuk? Dicambuk masih hidup, dibunuh mati. Maka fitnah di sini artinya adalah ujian. Tapi biasanya fitnah ini adalah ujian yang sangat berat. Fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad, untuk orang-orang yang di hatinya ada marad, ada penyakit. Ibu yang Allah muliakan, hati ini gampang rusaknya, gampang sakitnya. Jika kondisi hati kita ini sakit, datang setan ikut campur, makin habis kita. Kita sering beramal tidak ikhlas dengan Allah. Kita sering beramal kemudian ada yang kita harapkan dan kita inginkan. Kita sering beramal ada yang kita capai dari dunia. Kita sering beramal ada kepentingan dunia yang kita cari. Saya berikan contoh. Ini adalah potensi yang sangat riskan dan berbahaya. Tidak salah, tidak salah. Itu kalau fi qulubihim marad, ini yang ada penyakit. Wal qasiyati qulubuhum, qasiyah ini kering, ini orang kafir. Tidak sedikit dari orang yang dia beribadah ketika melihat banyak keutamaan salat duha. Apa keutamaan salat duha? Dia seperti berinfak terhadap seluruh sendinya, yang ada 360 sendi di tubuh kita. Karunia Allah, kita Allah berikan sendi. Jika tidak ada sendi, kita tidak bisa hidup. Bagaimana mungkin? Jika ini nggak ada sendi, nggak bisa kita makan. Ini nggak ada sendi di sini. Bagaimana kita menggenggam? Kepala kita nggak ada sendi. Bagaimana kita akan melihat ke belakang?
susah. Maka Allah memberikan 360 sendi di tubuh kita. Dengan cara berinfak untuk sendi ini, bersedekah dengan sendi ini, maka dengan kita melaksanakan salat duha. Maka karena itu, orang yang punya orientasi besar terhadap dunia, udah salat subuh nggak apa-apa tinggal, salat duha dia amalkan. Orang yang berpikir bahwasanya tidak perlu dia bayar zakat, tapi kemudian dia bersedekah sebanyak-banyaknya agar dapat feedback balik yang lebih banyak. Maka orang-orang di sini yang beribadah betul-betul tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah perintahkan. Adapun hasil buah dari semua tadi adalah buah hadiah dari Allah, tapi bukan itu tujuan terutama. Orang-orang yang beramal dengan potensi ini besar kemungkinan dia terjatuh, besar kemungkinan dia tergelincir gara-gara setan ikut campur, gara-gara dia beribadah dengan perasaan. Kayaknya nih, coba nih kalau kamu lakukan ibadah seperti ini, udah besar potensi dia untuk jatuh. Waliyadzubillah, kalau dia menghabiskan uang yang banyak pergi haji di kalangan keluarga dan anak-anak, maka amalan dia menjadi sia-sia ketika dia punya kepentingan pribadi yang dia cari. Pergi hanya untuk dipanggil ntar Bu Haja, dipanggil Pak Haji, dibilang bisa berhaji berkali-kali dan sebagainya. Menggunakan perasaan dalam beribadah. Menganggap haji tahun sekarang belum sempurna, besok berangkat lagi. Dia menghabiskan hal yang sia-sia. Masih banyak saya temukan orang tahun ini berangkat, tahun besok berangkat, padahal dengan pemerintah hanya memberikan jatah sekali. Tapi sampai sekarang masih ada yang saya temukan, dia bisa berangkat setiap waktu. Walaupun sekarang dengan kondisi COVID-19, sekarang Indonesia di blacklist. Maka berbahaya orang-orang yang pada kondisi hati ini ada masalah. Maka kita beramal, ketika kita beramal bukan murni karena Allah, setidaknya kita beramal, ada 3 alasan setidaknya kita dibolehkan beramal. Pertama, karena takut neraka. Itu jelas, diperbolehkan, dan itu level paling bawah. Yang kedua adalah tipe pebisnis, mutajir, orang yang bisnismen. Itu dia tipe adalah yang kedua adalah tipe yang mengharapkan surga atau mengharapkan feedback balik dari Allah langsung. Dari Allah langsung, itu dibolehkan. Karena itu dalam surat Fatir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat." Allah menggambarkan orang-orang beriman, ada yang zalim terhadap dirinya. Ini adalah yang tidak melakukan ketaatan, tapi dia masih beriman. Dikatakan orang yang zalim. Yang kedua, muqtasid. Allah menggunakan redaksi muqtasid. Muqtasid ini bahasa kontemporernya. Muqtasid ini artinya adalah ekonomis. Ada orang beribadah ekonomis sekali. Pengen surga hanya kelas budget aja. Pengen surga hanya kelas emperan aja. Udah, pokoknya kewajiban saya selesai, saya tidak tambah lagi. Karena itu lihat, ibu yang Allah muliakan, sering kita terhalang beribadah karena masalah rezeki. Karena itu Allah menawarkan kita transaksi jual beli. Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah membeli dari orang-orang beriman anfusahum wa amwalahum, jiwa mereka, harta mereka, bi anna lahumul jannah, diganti dengan surga. Hal adullukum ala tijaratin lan tabur, kata Allah. Apakah kamu ingin saya tunjukkan kepada jual beli yang tidak pernah merugi? Jual beli, bisnis. Maka tipe yang kedua adalah orang yang menginginkan ada timbal balik ke dia, dan kita dibolehkan dengan hal ini. Menginginkan surga, tapi bukan kepentingan dunia. Surga kita dibolehkan, takut pada neraka dibolehkan. Sama dengan seorang anak yang belajar gara-gara takut tidak lulus. Yang kedua, ada yang belajar karena ingin dapat juara. Baru yang ketiga, ini yang paling tinggi, orang yang beribadah karena ridho dan mencintai Allah. Maka dia tidak peduli, dia maksimalkan amalannya karena dia mencintai Allah. Dia berikan yang terbaik. Orang-orang yang beramal dengan penuh kecintaan kepada Allah, maka dia akan beramal dengan maksimal. Maka ini 3 tingkatan. Maka bukan orang-orang yang ambisi dia adalah dunia, memanfaatkan akhirat dengan dunia, memanfaatkan dunia untuk apa? Akhirat untuk mencari dunia, maka termasuk pada kategori fi qulubihim marad. Yang kedua juga adalah fi qulubihim marad, ini istilah untuk orang-orang munafik. Karena apa? Orang-orang munafik beribadah kepada Allah hanya untuk kepentingan pribadi dia, agar dia tidak terbunuh. Zaman Rasulullah, orang-orang munafik itu mengaku muslim agar dia tidak dianggap kafir. Kalau kafir dia dibunuh, dia diusir dari Madinah agar dia selamat. Mereka juga sholat agar bisa, dalam artian mereka sholat dengan kondisi ria, ada kepentingan yang diinginkan. Misalnya ada transaksi bisnis dengan yang lain, maka kemudian orang ini karena soleh menginginkan bertransaksi dengan orang yang soleh juga, maka dia sholat gara-gara kliennya. Dan ibu-ibu yang Allah muliakan, ingin saya tekankan dan sering katakan adalah orang munafik bukan orang yang sekarang
yang kemudian menghina Islam walaupun dia muslim dan dia menghina Islam, tidak, itu adalah orang fasik ya. Orang munafik itu apa? Yang sering saya sampaikan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Jika kalian melihat mereka, kalian akan takjub dengan penampilan mereka, pakai peci ataupun kita lihat seperti ustadz, kalau perempuan seperti ustazah yang sangat solehah, ustadz yang dalam artian kemudian kita secara pakaian adalah pakaian yang sangat menarik perhatian ataupun semua orang percaya dia adalah orang yang soleh. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau dia berbicara, kita akan langsung mendengarkan, percaya dengan omongan mereka, percaya dengan perkataan mereka. Ini yang kategori munafik. Maksudnya orang-orang munafik seperti ini yang kita cemaskan, dan kita tidak tahu apa yang ada di hati mereka. Tapi kalau orang yang sudah jelas-jelas menentang Islam, orang yang sudah jelas-jelas membenci Islam, itu bukan munafik lagi, masuk kategori fasik. Dan munafik ini lebih berbahaya dari orang kafir, lebih berbahaya dibanding orang fasik. Dia seperti musuh dalam selimut. Susah dia menggerogoti dari dalam. Kita nggak tahu pada dasarnya karena ini masalah hati. Wal qasiyati qulubuhum. Karena itu ketika sudah ada setan membisikkan sesuatu yang berkaitan dengan perasaan, maka mereka punya potensi yang paling besar untuk ditamhis, untuk diseleksi. Nanti Allah muliakan kenapa Islam ini lama sekali menangnya. Ini adalah proses seleksi. Orang-orang yang betul berjuang karena Allah terus berjuang, tidak peduli dengan menang atau kalah. Di sini nanti ada seleksi. Karena itu fitnah ya, jadi fitnah, jadi ujian untuk mereka. Jika mereka pada kondisi yang lemah, maka jika mereka bisa lewat dari ujian ini, mereka menjadi orang yang beriman. Jika tidak mampu lewat, maka masuk pada kategori orang-orang yang kafir. Wa innal zalimina lafi shiqaqin ba'id. Dan orang-orang zalim berarti dua kategori tadi zalim ya. Orang-orang yang zalim pada dirinya. Pertama zalim karena apa? Dia rugi. Dia bisa mendapatkan hal yang banyak, ikhlas beramal karena Allah, dia dapat pahala yang besar sebenarnya di hari kiamat ataupun nanti di hari akhir. Tapi dia menzalimi dirinya, beramal dengan sia-sia. Sama kita sekarang, kita sudah bekerja semaksimal mungkin dan kita tahu kita tidak akan dapat upah, tidak dapat gaji dari apa yang kita kerjakan. Kita menzalimi diri kita, kerja capek-capek tapi tidak ada upahnya. Apalagi orang-orang kafir, jelas dia menzalimi diri mereka karena nanti di akhirat mereka disiksa. Mereka dibakar. Wa innal zalimin lafi shiqaqin ba'id. Sungguh ya, kalau ini la pendek ya, sungguh berada di dalam. Kalau la yang pendek artinya sungguh. Shiqaq ini adalah pertengkaran. Ba'id yang sangat jauh ya. Jadi ternyata orang-orang kafir, jika kita melandaskan interaksi kita, pertemanan kita bukan karena Allah, nanti di akhirat kita akan saling hujat ya. Ibu-ibu yang bikin komunitas biasanya bikin arisan sebagainya. Landasan kita bikin arisan ini bukan agar kita saling mengingati karena Allah, bikin perkumpulan bukan karena ada landasan karena Allah, walaupun seorang muslim. Misalnya bikin kelompok ya karena kita sama-sama hobi ini aja gitu ya. Udah kita kumpul, nanti di akhir saling hujat. Oh kan dulu tuh kamu yang ngajak saya pergi kumpul, pergi ke mall, saya nggak jadi sholat. Kan dulu tuh kamu yang ngajak saya pergi main ke sana, sehingga saya lupa untuk mematuhi suami dan keluarga saya misalnya. Tapi ketika perkumpulan, komunitas dibikin karena Allah, itu akan saling membantu. Lafi shiqaqin ba'id. Semua jenis perkumpulan, semua jenis organisasi yang tidak dilandaskan afaman usisa ala taqwa, dilandaskan pada ketakwaan, nanti di akhirat akan saling menghujat. Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Semua jenis persaudaraan, semua jenis kedekatan, nanti pada hari kiamat akan saling hujat antara satu dengan yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang bertakwa, dia tidak akan berkumpul, tidak akan berteman, tidak akan memberikan loyalitas kecuali dengan alasan ketakwaan. Waliya'lam. Nah ini, dan juga agar diketahui alladzina utul ilm, orang-orang yang Allah berikan ilmu. Alladzin artinya adalah orang-orang yang utul ilm, orang-orang yang Allah berikan ilmu. Orang yang Allah berikan ilmu di sini lebih besar maknanya adalah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang cerdas. Banyak orang yang cerdas, ketika ilmu yang dia dapatkan tidak dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala, mereka jadi bodoh. Jadi jangan heran. Karena itu ibu-ibu yang Allah muliakan, jangan menilai seseorang dari gelar pendidikan yang mereka punya. Terserah gelar doktor, insinyur, sebagainya, profesor, tidak menjamin mereka ini beriman kepada Allah. Maka al-ilm di sini adalah ilmu Allah.
ilmu-ilmu yang baik. Karena itu ketika orang punya ilmu yang benar, Allah berikan hikmah, kebijaksanaan. Banyak orang yang mohon maaf ya, kalau di dunia akademis ada dikatakan dengan mohon maaf ya, pelacur ilmu pengetahuan. Apa yang dimaksud dengan pelacur ilmu pengetahuan? Ya udah, mereka melakukan transaksi penelitian dan sebagainya hanya untuk mendapatkan kepentingan dunia. Apalagi beberapa waktu yang lalu heboh ya, rektor sebuah universitas di Indonesia yang menduplikat ataupun kemudian memplagiat sebuah penelitian dan kemudian dengan terbukti itu plagiarisme, tapi dia tetap dianggap menjadi rektor. Maka tidak mesti. Maka ilmu di sini adalah utul ilm, adalah ilmu yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Annahul haqqu min rabbik. Sesungguhnya yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik. Fayu'minu bihi. Nah, ini yang susah, Ibu yang Allah muliakan. Fayu'minu bihi, dan mereka beriman dengan hal tersebut, fatukhbita lahu qulubuhum. Kita pernah bahas mukhbitah kemarin ya. Di ayat ya wabasyiril mukhbitin. Di ayat 34. Fatukhbit, tunduk, tenang, lahu qulubuhum, jiwa mereka. Kenapa kita sering berdoa Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Ada orang dengan kecerdasan yang dia punya, dengan hati bersih yang dia punya, dia tahu ini benar, ini salah. Kalau orang yang sudah tidak tahu ini benar, ini salah, maka sudah tertutup potensi dia untuk beramal soleh. Banyak orang yang Allah buka. Kita lihat sekarang dengan kondisi di Indonesia, di dunia ini, kita tahu ini yang benar, ini yang salah. Permasalahan kedua, tidak cukup dengan hanya tahu benar-benar mana yang salah. Apa? Allahumma arinal haqqa. Ya Allah, perlihatkan yang benar kepada kami itu benar. Warzuqna ittiba'ah. Bimbing kami untuk mengikutinya. Saya nggak usah jauh-jauh. Saya beberapa kali di bandara sini ya, di BIM. Saya bicara ngomong, orang ini berpendidikan, orang Sumatera Barat, orang Minang. Nggak usah jauh-jauh. Kemudian cerita tentang banyak lah dia jauh nih. Kemudian di sana datang sampah, dia habis makan udah dibuang. Ini indikasi dia tahu kebenaran tapi tidak mengikuti kebenaran. Ini hal sepele ya. Banyak sekali kita tahu sekarang. Contoh apalagi ketika pilkada, money politik itu haram-haram. Tapi kemudian ketika ada yang ngasih kita duit, kita terima. Kita tahu ini salah. Wa ainal batila. Perlihatkan yang batil itu batil. Ini salah-salah. Ketika kita tahu itu salah, itu sebuah karunia dari Allah. Tapi lebih berat lagi, warzuqna ijtinabah. Berikan kami karunia untuk meninggalkannya. Ini juga susah. Banyaknya. Misalnya kayak dari sekarang nih. Kita tanya, ada seminar kepemudaan, seminar remaja. Tanya tentang misalnya, bagaimana pendapat kalian tentang TikTok? Oh nggak bagus Ustaz, joget-joget nggak jelas. Habis itu dia keluar, dia bikin video TikTok. Contoh ya, joget-joget nggak jelas. Ini contoh, dia tahu itu salah tapi dia ikuti. Maka bisanya berjalan. Istiqomah itu apa? Bukan berjalan pada satu tempat. Istiqomah itu bukan kita berdiri pada satu asas, tidak. Istiqomah itu kita terus berjalan dan kemudian kita berada pada jalur. Itu yang susah. Kalau kita tidak maju, ya kita tidak terjadi kemajuan. Tapi istiqomah itu bagaimana kita terus berjalan sampai ke tujuan, tapi berada pada satu jalur yang benar. Karena itu annahul haqqu min rabbik fayu'minu bihi. Dia yakin dengan itu, yakin ini benar, yakin ini salah. Fatukhbita lahu qulubuhum, siap dengan konsekuensinya. Tahu benar, walaupun itu susah, dia diikuti. Dan dia siap dengan konsekuensi itu. Gak usah jauh-jauh sekarang ya, dan termasuk berat. Mohon maaf ya, kita tahu riba itu haram. Saya yakin kita semuanya tahu riba itu haram. Tapi masih belum bisa meyakini bagaimana kita bisa keluar dari hal itu. Fatukhbit, tenang, tunduk, patuh hati kita langsung keluar dari hal itu. Maka hal ini cara dari Allah. Fayu'minu bihi fatukhbit. Ada dua syarat yang harus bisa kebenaran itu betul-betul terrealisasi. Percaya secara utuh, tenang jiwa dan hati kita, Allah akan berikan solusi dari apa yang kita imani. Maka ini adalah hal yang berat. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Allah akan memberikan jalan orang-orang yang beriman ila ke siratim mustaqim, jalan yang lurus.
Ibu yang Allah muliakan, jika kita masih dalam kehidupan kita banyak hal yang masih abu-abu, segera tinggalkan dan sebagainya. Dan dengan syarat kita yakin Allah akan memberikan solusi dan jalan keluar. Ini kata Allah. Ini Allah janji, lahat, menggunakan kata-kata sungguh. Dan 2 kali penekanan, dan sesungguhnya Allah sungguh. Kalau kita tidak percaya dengan hal ini, ya sama dengan yang sebelumnya. Kita tahu haqqa, tapi tidak kita ikuti. Kita tahu batil, tapi tidak kita jauhi. Wala yazalul ladina kafaru. Dan la ini tidak ya, yazal ini hilang, tapi kemudian sering diartikan la yazal dan masih saja. Orang-orang kafir fi miryatin minhu, dalam keraguan dengan hal tadi. Maka waliyadzubillah, jika kita lihat kategori ayat ini secara letter-let, kita yang masih ragu dengan syariat Allah, kita yang masih ragu dengan larangan Allah, kita yang masih ragu untuk mengikuti kebaikan, masuk pada kategori fi miryatin minhu ini. Orang-orang yang masih ragu berarti kita masuk pada kategori kafir. Karena itu ada kafir duna kufrin, kufrun duna kufrin. Ada kekafiran yang tidak membuat orang kafir. Ada kemunafikan yang tidak membuat dia status dia sebagai orang munafik. Contoh, ibu yang Allah muliakan. Ada hadis mengatakan salat Jumat itu wajib bagi laki-laki. Yang tidak salat Jumat 3 kali berturut-turut dia kafir. Itu bentuk sifatnya sifat kekafiran, tapi tidak otomatis membuat dia kafir keluar dari Islam dikatakan murtad. Itu namanya sifat kekafiran, tapi tidak membuat dia murtad. Ada kemunafikan. Banyak kita mungkin melakukan, kita janji nggak kita tepati, itu kemunafikan. Tapi bukan otomatis membuat kita jadi orang munafik. Sifat kemunafikan ada pada diri kita. Maka jika kita masih ragu dengan apa yang Allah sampaikan, masih ragu dengan janji Allah, maka ada kekafiran di dalam hati kita. Wala yazalul ladina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahum as-sa'atu baghtah. Jangan sampai wa'iyadzubillah, jangan sampai. Kita baru yakin ketika Allah mendatangkan as-sa'ah, hari kiamat atau saat yang baghtah, yang baghtah ini apa? Kalau di sini tiba-tiba ya, yang mengejutkan. Ketika Allah biarkan istidrak dan sebagainya, baru setelah tidak ada peluang kita bertaubat, baru Allah perlihatkan dan kita yakin pada waktu itu, maka menjadi hal yang percuma, ibu-ibu yang Allah. Au ya'tiyahum 'adzabu yaumin aqim, atau mereka didatangi oleh azab pada hari yang tidak bisa kabur darinya. Karena itu ya, setiap hari Jumat kita perlu banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Karena hari kiamat itu terrealisasi pada hari Jumat. Allah akan mulai trompet sangkakala pertama kali akan ditiupkan itu pada hari Jumat. Wa fiha taqumu sa'ah, kata Allah, kata Rasulullah, dan pada hari itu juga akan diberlakukan ataupun didirikan hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan. Kesannya ada yang mau bertanya. Silakan. Masalah riba, Ustaz. Kan Sekarang ada namanya Bank Marta. Allah a'lam kata. Bank Marta itu ada kelompok. Terus misalnya ada yang meminjam uang itu Ustaz 4,5. Jadi diatur sebanyak 18 kali. Kan nanti 5.900.000. Tanyanya apa ya Ustaz? Ya kalau riba, Misalnya ada seseorang dia yang menanggal, dia minjam, ketika dia membayar dia tak punya uang, terus dia pinjam uang kita, pinjam uang kamu deh, saya membayar kita termasuk 4 orang yang berjumpa. apakah kita termasuk membantu itu? Pertama, memang ibu-ibu yang Allah muliakan, dan sangat mengerikan ya. Riba ini malah sekarang di Malaysia itu ada jurusan ataupun ada fakultas tentang bagaimana mencari hilah dari riba ya. Dibikin sistem yang seolah-olah tidak riba, padahal itu riba. Itu sampai ke sana orang-orang penggiat riba ini didalami secara teori dan ilmu, maka tetap proses keuntungan itu didapatkan dengan proses riba, tapi dengan nama cara diganti. Makanya sekarang praktek hanya saja sekedar nama saja. Karena itu dalam Islam ada sebuah kaidah, al-ibrah bil musammayat wal ma'ani la bil asma' wal mabani. Yang menjadi tolak ukur itu adalah esensi dan makna yang dikandungnya, bukan nama dan bentuknya. Ya sekarang kan semuanya menggunakan redaksi syariah ya. Ini syariah, ini mudharabah, ini wadiah. Prakteknya semuanya masih jauh dari yang seharusnya. Tapi hal itu bukan berarti bertahap ya, bertahap. Semua ulama bertahap. Tapi dalam artian kita harus punya keinginan besar untuk betul-betul lepas dari hal tersebut.
Kalau seandainya kayak tadi kita berhutang dengan ada penambahan jumlah dalam hutang yang kita hutangkan ataupun ada denda dalam keterlambatan, itu semua ulama sepakat itu riba, terserah apapun namanya. Dan kemudian apakah kita membantu membayar hutang dan sebagainya? Kemudian kita termasuk orang yang diancam dalam artian termasuk yang melakukan praktek riba? Kalau secara hadisnya tidak. Kita membantu orang membayar hutang karena kita tidak punya transaksi, walaupun kita tahu uangnya akan digunakan untuk itu. Tapi kita dianjurkan ketika kita tahu tidak kita tolong ataupun tidak kita bantu karena dia semakin jatuh ke sana. Karena kan yang dalam artian 4 golongan ya, yang istilahnya pekerja ataupun pelaku riba ini kan 4 golongan yang Allah laknat. Pertama, akilahu wa mukilahu, yang makan riba, kemudian yang memberikan riba. Kemudian katibahu, yang menulis, wa syahidai, 2 saksinya. Semua itu termasuk yang dilaknat sama Allah. Semua ini itu lebih besar dosanya dibanding, mohon maaf, dia berzina dengan ibu kandungnya. Ini besarnya dosa riba. Maka kalau kita membantu orang membayar sebagainya hutang untuk bagaimana dia terlepas dari riba, itu termasuk hal yang baik sebenarnya. Tapi dalam artian walaupun toh kita membantu dan kita tidak tahu ya, kecuali ada transaksi, kita disuruh untuk membayar hal riba dan sebagainya. Maka ketika kita tidak masuk pada kategori ini, maka wallahu alam, setahu saya tidak termasuk orang yang juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita membantu bagaimana dia terlepas dari riba ini. Tapi wallahu alam, kalau pembahasan riba akan panjang ya. Karena banyak kasus. Tapi dalam artian ibu-ibu salihah yang Allah muliakan, kita harus mulai pertama fayu'minu bihi. Yakin dulu kepada Allah. Fayu'minu bihi. Yakin Allah akan berikan solusi. Walaupun terkadang kita sekarang terjerat dari riba, dan untuk keluar dari riba itu sangat-sangat susah. Tapi ketika kita yakin, Allah sebutkan di sini, wa innallaha lahadil ladzina amanu. Allah berikan jalan pada orang-orang beriman. Akan berikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang betul-betul yakin kepada Allah, yang betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi. Dan rezeki dari hal yang memang tidak bisa disangka-sangka sama sekali. Wallahu a'lam. Silakan jika ada pertanyaan yang lain. Akan Bu. Misalnya mengenai pinjam tanpa bunga boleh ya? Boleh. Halal. Selama tidak ada bunga dan sebagainya tidak ada masalah. Dan tidak ada syarat. Kita berutang jadi itu masalah. Ya berhutang nggak ada masalah, tapi jangan biasakan berhutang. Hutang itu adalah rezeki yang spontan. Dan hutang, ingat, sesoleh-soleh apapun orang, mati syahid pun dia, seorang kiai pun dia, masih ada hutang, nggak bisa dia masuk surga. Hutang ini yang disepelekan. Orang yang berhutang, perlahan-lahan dia akan mudah berbohong. Maka saya meyakini bahwasanya tidak perlu memulai segala sesuatu itu dengan hutang. Hanya saja kebanyakan kita adalah gaya hidup kita yang tinggi. Kalau hutang masalah Ustaz, Ya harus ditunaikan. orangnya tak bisa ditemui, gimana caranya? Hutang atau mohon maaf ya, kita mungkin iseng ya mengambil hak orang lain, mencuri hak orang lain, itu beda. Kalau memang kita bisa bertemu bayar, jika tidak lakukan hal yang lain. Kita berinfak pada orang lain, bantu dengan yang lain. Maka salah satu cara bertaubat dari hal itu. Banyak ya, banyak. Ini pertanyaan sering, misalnya teman-teman, anak-anak SD ataupun ini. Ustaz, awak dulu bali kue, bali 10 lah. Bayi 2 ya Ustaz. Baca cara bertobat. Orang tu kini lah mati, tak usah boleh. Udah, salah satu caranya adalah kita ganti dengan amalan yang sama. Kita berinfak dan sebagainya. Itu salah satu cara bertobat. Dan kalaupun kita serius bertobat, wallahu alimun hakim. Allah tahu dan Allah bijaksana. Tahu kita bertobat dan sudah maksimal mungkin kita lakukan, maka Allah tahu ada yang akan Allah ampuni dan Allah maafkan. Wallahu a'lam. Silakan. Seperti yang Ustaz, kita sekolah kan belanja nih pada lokasi sekolah. Kadang-kadang katanya beli namanya beli istilahnya 2, tapi dia makan 3 tahun depan. Nah, kan gitu. Tapi orang yang jualan itu ada lagi Ustaz, lagu istilah doa gitu kan. Bagaimana kita rajin Ya kayak tadi. Pertama kita bertobat sungguh-sungguh, kemudian perbanyak infak dan sedekah. Perbanyak infak dan sedekah kita, mengganti yang pernah kita ambil dari orang lain.
Ataupun toh karena kita malu juga tidak ada masalah. Kita malu untuk menjaga harga diri kita. Kita pernah mencuri. Karena kita malu mungkin apakah kita bayarkan dengan cara yang tidak mereka sadari, ataupun kita meminta ampun secara serius kepada Allah. Karena kita dilarang juga wala tuhliku anfusakum. Jangan kalian hancurkan diri kalian. Misalnya dia sekarang seorang tokoh. Dia sekarang adalah orang yang didengarkan banyak orang. Kemudian ketika dia mengaku dia mencuri barang orang lain, orang ini yang memang orangnya bukan orang yang baik, mulutnya ember dan sebagainya, menimbulkan masalah, menimbulkan mudarat kepada banyak orang, mungkin lebih baik dia diam, meminta ampun kepada Allah, dan mungkin dia berusaha bagaimana menunaikan haknya tanpa harus dia mengakui kepada orang tersebut ataupun membayarkan melalui orang lain. Minta suruh orang lain antarkan. Jika seandainya orang itu masih ada, kalau tahu anaknya masih ada, suruh orang lain bayar ya. Sekarang gampang ya, banyak tukang ojek sebagainya. Bang, tolong kasih ke orang itu. Ada yang dulu pernah gini. Kita bisa menjaga harga diri kita. Itu cara yang lain. Atau kalau kita tahu ada anak dan keturunannya, kan harta mereka jadi warisan ya. Itu boleh diberikan pada anak dan keturunannya. Kalau seandainya kita tahu, kalau nggak tahu lagi ya, kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Wallahu alimul hakim dan wallahu tawwabun hakim. Allah Maha menerima taubat dan juga Allah bijaksana. Taubat mana yang diterima, mana yang tidak. Tapi kalau secara berburon dia mau saya apalah ikhlas kan gitu ya. Ya kalau itu dah. Ya. Nah, kadang kebetulan kami alumni ke depan Pak Damang namanya di salah satu itu. Kita gitu. Ya, insya Allah. Jadi kalaupun Salah apa namanya? ya nggak ada masalah. Itu falyatahallalhu al-yawma qabla an la yakuna dinar wala dirham. Hendaklah pada hari ini kalian berusaha menghalalkan apa yang telah kalian makan sebelum tidak laku lagi dinar dan dirham, kata Rasulullah. Baik, silakan yang lain. Silakan Bu. Arisan enggak ya? Arisan, wallahu alam, jika seandainya praktek arisan yang saya pahami tidak riba. Kan arisan tidak ada, kita kan itu bentuk ta'awun. Jadi kalau asuransi, jadi konsep asuransi yang benar itu konsep arisan. Asuransi syariah yang benar itu konsep arisan. Kembali lagi semua ke kita. Jadi kan kita semua patungan nih, anggap semua dalam ruangan ini. Jika seandainya nanti ada yang sakit, ada yang butuh bantuan dan sebagainya, kita patungan dan sebagainya. Dan nggak ada masalah kan, tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Kecuali jika ada penambahan dan pengurangan, ada denda, nah itu yang jadi permasalahan. Tapi kalau seandainya dengan konsep arisan yang saya pahami, itu tidak ada kesalahan dalam Islam. Dan karena itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, diperbolehkan. Gimana Bu? Uang asuransi ini masuk ke bank. Oh, setahu saya tidak riba, kecuali ada praktek tambahan ya. Kan yang saya pahami kan biasanya ada 10 orang. Arisan dia bisanya 100.000 per bulan ya. Dan dengan 10 orang ini berarti nanti dia menerima 1 juta setiap bulan ya. Dengan sampai selama 10 bulan misalnya kan. Habis, itu tidak ada masalah. Kan karena tidak ada penambah, tidak ada pengurangan. Dan itu bentuk takaful. Tapi kita termasuk orang berutang. Iya, berutang. Termasuk kondisi yang berutang, tapi itu masuk pada kategori takaful. Jadi kalau asuransi dalam Islam sebenarnya diperbolehkan dengan metode seperti ini. Itu yang sebenarnya. Hanya saja sekarang kan asuransi jadi permasalahan adalah uang ini diputar. Iya kan? Uang ini diputar, dan ketika diputar punya potensi bisa rugi, bisa hilang. Dan nggak tahu diputar kemana. Nah, itu perdebatan ulama sekarang berkaitan dengan asuransi yang mengklaim dia syariah ataupun asuransi yang lain. Jika seandainya uang kita taruh di sana, mereka hanya kita bayar untuk memegang uang, itu dalam artian sepakat ulama membolehkan. Kita hanya menggaji administrasinya saja, itu diperbolehkan. Tapi uang ini kita ini jika dikelola oleh pada hal yang lain, itu yang dipermasalahkan. Maka tidak ada masalah bagian dari ta'awun 'alal birri wat taqwa ya, bentuk ta'awun kita. Karena orang butuh ya untuk bisa dia mendapatkan 1 juta dalam sebulan bisanya, ataupun 10 juta pada kondisi satu waktu, itu kan susah. Maka itu bentuk ta'awun diperbolehkan. Selagi tidak ada, kecuali dibikin aturan yang terlambat bayar uang arisan denda, nah itu baru ya. Yang ini dan sebagainya itu baru ada penambahan dari yang seharusnya. Wallahu a'lam. Silakan Bu.
Ya sama, jika ada hal yang bertambah dari yang seharusnya. Koperasi beda ya, sebenarnya koperasi itu ada dua ya. Wallahu alam setahu saya. Koperasi itu ada koperasi produksi, ada koperasi konsumsi ya. Koperasi ada satu kondisi diperbolehkan jika memang ada kesepakatan yang sama bentuk mudharabah bagi hasil yang jelas. Beda ya, bunga dalam hal ini dianggap menjadi riba kalau seandainya adalah kita berhutang. Tapi perlu dipahami mudharabah itu adalah bagi hasil itu bagi untung dan bagi rugi. Konsekuensinya kalau koperasi rugi kita rugi. Maka kita bilang, oh saya nggak mau rugi. Nah itu dalam arti itu baru riba. Jadi bentuk bagi hasil sama-sama nggak ada masalah kan kita sekarang ini siapa yang mengelola nanti persen masing-masing itu diperbolehkan dalam Islam. Itu yang dikatakan dengan mudharabah. Hanya saja praktek di perbankan sekarang itu hanya lisan saja, prakteknya nggak ada. Dia minta mudharabah sebagainya. Ya kalau ibu-ibu menggunakan mudharabah seharusnya kalau seandainya pertama kita harus tahu apa jenis bentuk pengelolaan uangnya ini. Yang kedua juga adalah kita juga siap kalau uang kita berkurang gara-gara kerugian oleh pengelola, yaitu mudharabah. Maka koperasi jika dalam kondisi seperti tadi, kelebihan yang kita dapatkan adalah bentuk dari bagi hasil, itu beda. Wallahu a'lam. Nah, kalau di bank itu kan katanya akadnya kalau kita bisa beli motor, akad itu juga beli gitu. Itu kan di lisan saja, Bu. Prakteknya kan bukan. Seharusnya, idealnya, jadi akad yang sering digunakan, mohon maaf ya, semoga saya nggak dihujat nih. Akad yang sering digunakan murabahah. Murabahah ini diperbolehkan. Contoh, saya minta salah seorang, misalnya ibu-ibu nih minta tolong ke saya. Saya mau pergi ke mana misalnya, saya mau pergi ke depan beli air. Anggap air ini harganya 4.000 ya. Tolong balikin cik. Nggak ada ciknya. Tapi yang penjual kangku 5.000. Itu murabahah. Itu diperbolehkan, tapi memang saya yang turun, Bu. Ini kan tidak ada fitih saja gen kawan. Itu namanya bai'inah namanya. Hanya untuk mencari uang. Kan ibu yang membeli seorang kan. Praktek di perbankan itu kita yang beli sendiri. Hanya akad dia yang dia olah ya. Akadnya yang dia olah. Dan kemudian yang kedua yang parah dan bahayanya adalah hutang itu, konsep hutang semakin cepat bisa kita bayar, semakin baik. Kalau bank mana mau, ibu bisanya utang nih 22 juta nih. Anggaplah kita sudah sepakati murabahanya untung yang diambil itu 2 juta. Kemudian besok seminggu lagi kita punya uang yang langsung kita bayar cash. Nggak mau bang, mana mau? Dia mencari keuntungan dalam al-qardu jarra naf'an fahuwa riba. Hutang yang dia mencari keuntungan dari itu jadi riba. Kredit dibolehkan dalam Islam. Hanya saja tidak ada denda, hanya saja tidak boleh ada penarikan barang. Boleh kredit dalam Islam. Bagaimana cara biar orang ini nggak kabur? Udah cari hal yang kemungkinan bisa menjadi jaminan. Nah sekarang juga kan banyak ya. Nah itu zalimnya proses riba ini. Dia tahan sertifikat rumah kita. Kemudian dijual semurah mungkin. Intinya uang mereka kembali. Itu zalim. Itu bagian dari riba juga. Praktek pegadian adalah dia harus jual sesuai dengan harga asli. Dan kemudian dia kembalikan sisanya kepada pemilik. Sekarang kan tidak. Hanya bahkan dijual karena itu. Dan lihat teman-teman kita yang suka membeli lelang di bank, berhati-hati juga. Kita sedang menghancurkan sistem perekonomian dan kita sedang membawa kezaliman dan barang haram ke rumah kita. Jangan senang kita bisa membeli rumah dengan sesuatu yang dilelang oleh bank. Kita sedang menzalimi orang lain. Wah harga ini murah ya, kemudian dilelang oleh bank, kita beli. Jangan senang dengan seperti itu kita bisa mendapatkan harga murah. Dalam Islam dikatakan dengan syuf'ah. Tidak berhak mereka membeli dan bahkan orang yang punya berhak membatalkan ketika dia punya uang. Kalau bank mana mau. Pokoknya intinya dia dapat kelebihan, dapat untung, uang mereka segera kembali. Banyak prakteknya ini. Jangan, lebih baik tidak. Karena kita menzalimi orang yang punya. Karena bank menjual bukan harga yang asli. Itu praktek pegadian. Ibu-ibu yang Allah muliakan, boleh kita berhutang? Boleh. Praktek jika kita pengen menghutangkan. Contoh, ini praktek secara baik ya. Ada orang pengen berhutang kepada kita 20 juta misalnya. Oke, nggak ada masalah. Terus apa jaminannya?
Karena kalau seandainya tidak kita beri jaminan, kecil potensi dia akan mengembalikannya. Oke, diberikan kepada kita sertifikat apalah gitu, yang harganya harus di atas hutang. Oke, kita terima. Udah, habis itu tidak mampu pada waktu tempo yang ditentukan dan dia tidak mampu. Udah, silakan kita jual, kita diperbolehkan menjual. Tapi harus sesuai dengan harga pasar pada waktu itu. Ketika dia ada uang, bisa membayar hutang, langsung kembalikan, jangan jual barang mereka. Maka kalau seandainya harga pada waktu itu memang lebih tinggi, misalnya 100 juta, udah. Silakan kita jual, 20 juta kita ambil, 80 juta kembalikan pada mereka. Kan praktek sekarang, bank nggak peduli kan? Intinya kalau ada hutang 200 juta, harga rumah ini 500 juta, dijual 250 juta sama dia. Betul-betul bobrok dan hancur sistem ini. Walaupun termasuk syariah ya. Tapi dalam hal ini kita pindah ke bank syariah itu jauh lebih baik karena kebutuhan kita pada bank, karena sistem perekonomian dunia bukan kita yang mengolah. Jadi nggak bisa juga, oh ya udah kita keluar dari otomatis dari seluruh bank, nggak bisa juga, susah. Karena masalahnya sekarang adalah sesyariah-syariahnya bank pasti ada ribanya. Karena apa? Dia mengikuti sistem World Bank ya, Bank Dunia. World Bank, Bank Dunia semuanya sistemnya riba. Maka kita berusaha meminimalisir untuk sekarang ini. Meminimalisir. Jika seandainya bisa kita potensi ini kita kurangi. Baik, ada 5 menit lagi, silakan. Ustaz, masalah tanah, Ustaz. Seseorang meminjam uang di 12 juta, terus tanah apa namanya itu? Ya. Digadaikan. Dibikin rumah di atas tanah itu, jadi uang tidak berkurang. Sewa tanah tidak dibayar, berai itu Ustaz. Sewa tanahnya berai, kan sewa tanah satu rumah 1.700.000. Jadi orang punya tanah itu meminjam uang kepada seseorang, jadi tanahnya dipakai bikin rumah. Jadi yang punya uang itu berai sewa tanahnya, karena itu termasuk juga riba. Oh iya, adanya kelebihan dalam hutang dan adanya syarat tambahan itu bagian dari riba. Kan yang punya tanah yang mensyaratkan seperti itu, Ustaz. Ya, termasuk kan riba itu dari dua belah pihak. Orang yang punya riba itu kan sama-sama redo orang yang awalnya, karena sama-sama butuh ya. Sama-sama butuh kan? Karena sama-sama butuh, praktek dia ini diharamkan sama Islam. Orang ngapain sekarang pergi ke bank? Karena dia butuh duit, dia tahu riba, dia butuh duit. Sama-sama ikhlas ke Ustaz. Jadi redo tidak bisa jadi landasan untuk menghalalkan sesuatu. Mohon maaf. Orang berzina, Bu, sama-sama suku, Bu. Apakah berzina kemudian dihalalkan? Tidak. Redo bukan berarti menjadi landasan untuk kebolehan. Wallahu a'lam. Silakan jika ada pertanyaan, 4 menit lagi. Ustaz, sekarang di bank Jadinya pindah ke masalah riba panjang. di bank sekarang kan misalnya kita punya duit cuma perlu sedikit, jadi mau jual emas dan sayang dijual, jadi taruh di bank terus kita bayar parkir katanya, boleh kita. Jadi misalnya di emas kita bisa 100 emas, terus berapa dan syarat itu berapa, nah, terus dikasihnya misalnya kita perlu berapa sedikit, dan itu boleh yang berapa bulan, dan dikasih 3 bulan, tapi kita bayar parkir katanya. Oh, dalam hal itu lebih dekat kepada boleh. Wallahu alam, tapi memang perlu diteliti lebih dalam akadnya seperti apa. Kita diperbolehkan membayar biaya administrasi, itu diperbolehkan. Iya, bayar parkir. Kalau memang administrasi tidak ada penambahan di dalam hutang, dalam jumlah hutang, maka tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya nanti setelah misalnya ya, saya seminggu atau sebulan, dan boleh 3 bulan dikasih waktu. Terus seminggu kita udah ambil duit kita, emas kita kembali, bayar tetap segitu, dan nggak ada bunga-bunganya, boleh. Kayak kita punya kendaraan parkir, terus bayar parkir, yang kita ambil, gitu. Kayak gitu. Ya nggak ada masalah. Kalau memang administrasi tidak ada penambahan dalam jumlah, dalam hutang, nggak ada masalah. Yang jadi permasalahan kalau dia mengolah emas tadi, jadi permasalahan kalau dia menggunakan kendaraan tadi, jadi permasalahan kalau dia mengolah tanah tadi. Saya sangat banyak sekali, wallahu alam, ibu mungkin punya keluarga di kampung. Saya banyak menemukan ya, ternyata ini praktek hal yang sebenarnya bermasalah dan berbahaya. Saya banyak menemukan di hampir seluruh Indonesia.
Itu sistem sewa tanah untuk diolah. Itu diharamkan dalam Islam. Menyewa tanah untuk diolah itu diharamkan. Karena potensi orang ini, dia menyewa tanah untuk diolah, belum tentu hasil olahan dia ini berhasil. Maka dalam Islam qira'ul ard, menyewakan tanah untuk diolah oleh orang lain, itu diharamkan. Karena menimbulkan potensi rugi kepada yang menyewa ini besar. Hanya diperbolehkan akad muzara'ah atau musaqah. Kalau kamu yang punya tanah, berarti nanti muzara'ah, saya yang menanam, saya yang punya bibit, nanti hasilnya kita bagi hasil. Karena kamu punya tanah sekian persen. Kalau dia gagal, oke. Tapi kalau menyewa tanah terserah disewa dengan misalnya harga 20 juta selama setahun. Udah terserah dia untung atau rugi dia bayar. Hal ini diharamkan sebenarnya dalam Islam. Saya baru sadar beberapa kali yang bertanya, oh ternyata ini praktek yang terjadi di masyarakat kita. Ataupun kemudian juga sering nih, dia menggadaikan sawah ya. Ataupun dia gadaikan sawah. Sawah itu dia olah setiap tahun. Itu riba juga. Udah terlanjur mana Ustaz? Ya kalau udah terlanjur cerita lain. Kita bertobat dan berusaha untuk. Gimana kontraknya? Kita beli Dikembalikan uangnya boleh Ustaz. Hah? Sewa tanah itu dikembalikan uangnya Ustaz. Panjang ceritanya Ibu yang Allah muliakan, mungkin kita bikin satu sesi. gimana tanah kan dari kontrak orang. Dia kontrak 3 tahun. Untuk Baru setahun baru kontrak tanah itu dia tanah kita dikontrak untuk diolah diolahnya atau dibikin bangunan sebagainya. Kalau diolah untuk pertanian pertanian. tidak boleh kita sewakan. Udah terlanjur kemana Ustaz? Kalau terlanjur ganti kontraknya. Kalau kita paham kita pada posisi yang menyewakan, ganti kontraknya. Ganti dengan apakah dengan sistem bagi hasil. Setiap panen misalnya berapa persen untuk ambo. Itu lebih pasti, lebih real, dan itu dalam arti sama-sama menguntungkan. Ya, kedua-duanya salah sebenarnya. Oh jadi kembalikan duitnya lagi Ustaz. Boleh Ustaz. Ya silakan dikembalikan tapi ganti kontraknya. Ya ganti kontrak. Ganti apa namanya akadnya. Ataupun misalnya misalnya dia hanya sebagai pengolah tanah, kita yang punya bibit, kita yang punya apa namanya bahan sebagainya. Tapi kalau dia mengolah seluruhnya itu namanya muzara'ah. Muzara'ah itu memang dia mengolah tanah, bibit dari semua dari dia. Ini semuanya, maka sifatnya adalah persenan ataupun misalnya 10-20, 10-90, 20-30 sebagainya gitu. Itu adalah bentuknya gitu. Jadi jangan dipahami tanah dengan hal yang lain berbeda. Nah gini Ustaz, kalau kita bilang perubahan sekarang, oh ibu ini kali ya macam kenapa hasilnya salah baca kita itu saya. Nah, memang itu dalam Islam. Jadi kan sama-sama untung kan kita. Kalau dia rugi, kita juga dalam artian rugi juga. Nah, itu yang namanya muzara'ah dan musaqah. Kalau musaqah, kita yang punya lahan, kita yang punya bibit, dia hanya sebagai petani yang menanam dan sebagainya, dia yang merawat. Itu namanya musaqah. Musaqah ini artinya yang menyirami. Muzara'ah ini adalah yang menanam. Wallahu bisawab, terlalu panjang insyaallah. Semoga bisa dipahami. Pembahasan tentang ekonomi dan sebagainya termasuk panjang. Kita tutup dengan baca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma qawwi dhahrana wa la tukhaffif hamlana. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nastawdi'uka ma hafidhna wa ma qara'na faruddahu ilayna inda hajatina ilayha. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi تفرقا معصوما. اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس فاجمعنا في جنتك الأعلى يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.